Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Renzakiatus dari kelas 2A dengan NIM 2251-2006. Izin menjelaskan bagaimana membuat suatu volume benda putar melalui aplikasi GeoGebra. Simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tentunya kita harus mempunyai aplikasi GeoGebra terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya memakai GeoGebra versi 5.0. Kita klik GeoGebra ini. Nah, kemudian kita langsung saja ya. Nah, sudah ini kita klik pada menu input di sini. Menu input di sini ya. Nah, sebenarnya di sini kita ingin membuat sebuah fungsi yang dimana fungsi ini adalah fungsi sebuah kurva namun dengan pangkat 3. Yang dimana nantinya kurva ini akan membentuk suatu kurva. Kalau pangkat 3 berarti bukan kurva ini ya, bukan kurva melengkung ke atas ke bawah, tapi kurvanya lebih, ya nantilah kita lihat di grafiknya. Nah, di sini kita tuliskan fx karena kita akan membuat sebuah fungsi sama dengan, sebenarnya di sini kita bisa saja membuat fungsi bebas ya. Tapi di sini saya mencontohkan misalnya itu 2x pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena itu tadi kita ingin membuat sebuah kurva, tapi kurvanya itu tidak melengkung ke atas atau ke bawah, tapi kurvanya berbentuk seperti ini ya. Kalau pangkat 3 itu identiknya kayak gini rupanya. Kemudian ditambah 2 atau ditambah bukan ditambah tuh, kalau kurang gimana? Kalau kurang 4x kuadrat ya. Kemudian ditambah 2 misalnya. Tambah 2. Nah, jadilah kurvanya seperti ini misalnya. Nah, kebetulan juga kita ingin membuat suatu volume benda putar di sumbu X. Nah, ini kan kita sudah membuat sebuah ini ya, di sumbu X ini ya, bagian sumbu X ini. Kemudian setelah itu kita eh, enter. Nah, jadilah sebuah persamaan. Kita bisa lihat di sini adalah sebuah persamaannya yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 2. Selanjutnya kita klik lagi menu input, kemudian kita pilih, kemudian kita bukan pilih, ketik x sama dengan 2. Kita enter. Nah, apa sih kita membuat sebuah eh, garis berupa X ini, yaitu untuk memotong nantinya, untuk memotong batas-batas kurvanya untuk mengetahui luas batasan kurvanya itu. Kemudian ini kita ganti ya namanya dengan A. Kenapa kita ganti dengan A? Supaya tidak ribet. Karena tadi kan namanya X1 ya. Kita ganti menjadi A supaya tidak ribet karena nantinya si nama ini akan dimasukkan ke dalam formula atau rumus. Nah, kemudian kita pilih titik potong atau kita cari titik potong antara kurva fungsi ini dan juga garis X sama dengan 2 ini dengan menggunakan ini ya di bagian poin, kemudian pilih intersect atau titik potongnya. Kita pilih eh, ya kita pilih titik potong antara garis kurva ini dengan garis X sama dengan 2 ini. Nah, dihasilkan kalau titik potong dari kurva ini adalah A. Nah, setelah itu kita pilih lagi titik potong yang memuat kurva ini dengan sumbu X. Nah, sehingga dihasilkan titik potongnya itu adalah BCD. Nah, setelah itu kita pilih lagi titik potong yang memotong di garis X sama dengan 2 dan juga sumbu X. Kita menghasilkan E. Nah, nah, setelah itu teman-teman, perhatikan.
Di sini kita akan membuat sebuah garis yang menghubungkan antara A dan E dengan menggunakan segmen. Nah, segmen di sini tuh ada di bagian lain atau garis. Kemudian pilih segmen. Kita hubungkan antara titik A dan juga titik E. Nah, akan menghasilkan garis G ini, teman-teman. Setelah itu, kita pilih simbol di sini, simbol A di sini. A itu kan mewakili sebuah garis tadi ya, garis ini ya, garis X dengan dua yang memanjang ke sini. Nah, kita itu mau menghilangkan sebuah garis ini, garis A ini. Kita pilih A. Nah, ini ada centang, ada warna biru. Kita klik saja yang warna birunya. Nah, otomatis kalau warna birunya kita klik, isi garisnya juga hilang. Tetapi garis segmen yang kita sudah buat tadi itu tidak hilang. Nah, tujuannya itu untuk membuat garis segmen ini saja, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah itu kita ingin membuat slider, teman-teman. Kita buat slider di bagian slider sini. Nah, kalau kita sudah buat slider, kita klik di bagian E sini. Tujuannya buat apa? Tujuannya nanti buat membentuk suatu kurva itu dalam bentuk 3D nanti. Tujuannya itu. Nah, kita buat slider di sini, bagian ini, dengan mengubah aturan-aturan di sini, yaitu dari number atau dari nomor kita buat ke angle atau sudut. Kita klik angle, kemudian kita ubah dari alfanya menjadi theta. 0 derajat ini sudah sesuai, 360 derajat juga sudah sesuai, 1 derajat juga sudah sesuai. Jadi di bagian sini tidak perlu diubah, yang perlu diubah itu di bagian ininya aja. Kemudian klik OK. Nah, sehingga nantinya akan muncul si slider ini, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita klik lagi ke menu input. Di di menu input ini baru kita masukkan sebuah rumusnya. Rumus untuk membuat sebuah kurvanya itu, yaitu rumus itu adalah surface atau permukaan. Di surface ini kita pilih eh, maaf, surface, di mana surface-nya itu tandanya seperti ini. Kalian coba perhatikan di bagian input sini. Mungkin saya tidak akan menyebutkannya karena terlalu apa ya? Kalau disebutkan mungkin susah, tapi coba perhatikan di sini. Surface dengan A, koma FA ya, FA, FA cos, cos G, berarti ya garis G. Nah, saya akan nulis dulu, nanti saya akan jelaskan. Kemudian F, A, sin B, sin G. Kemudian A, koma X. Berdasarkan B ya. B, koma X, C ya. Nah, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini surface A, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Di sini sebenarnya tadi
namanya bukan A tapi EQ1, tapi untuk membuat mudahnya kita ubah nama terlebih dulu jadi A supaya ini supaya kita bisa memudahkan untuk memasukkan ke dalam rumusnya. Itu surface A F fungsi A itu berarti fungsi di mana A-nya itu eh gini ya. Fungsi A kemudian cos G itu G itu untuk garis ini ya, garis G ini. Kemudian F A lagi sin G. G ini untuk garis tadi. Kemudian itu untuk tadi garis tadi ya. Kemudian koma XB. Nah, di mana XB itu? XB ini dari garis ini nih, dari garis B ini sampai garis C. Nah, kita akan kita akan eh, m- mencari tahu eh, luas permukaan atau volume volume maksudnya bukan luas permukaan, volume benda putar dari titik B ke titik C atau dari interval B ke C. Kemudian dari G 0, kemudian theta. Theta tadi itu adalah slidernya ya, yang telah kita buat tadi. Kemudian kita klik enter. Nah, sehingga akan memunculkan eh, persamaan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman. Maaf. Kalau sudah seperti ini, kita bisa saja langsung ke bagian view ini. Kita pilih 3D Graphics. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Maka akan membentuk sebuah, apa ya, ini seperti cangkang siput ya, teman-teman. Nah, tujuan slider tadi itu sebenarnya untuk menggerakkan si kurva ini. Nah, seperti itu. Kalau kita animation on, seperti itu. Kita play. Nah, atau mungkin teman-teman kurang jelas, ini kita geser terlebih dahulu. Nah, nah seperti itu teman-teman jadinya. Kurvanya itu akan berputar kalau kita klik ini, klik bagian sama atau pause, kita play. Nah, maka si kurvanya akan bergerak seperti ini. Nah, ini adalah sebuah volume benda putar dari fungsi fx dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 2 dengan intervalnya yaitu dari titik B sampai titik C. Seperti ini. Tadi sumbu X, titik B sampai titik C. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, kalau kita ingin mengetahui luas kurvanya dari titik B ke titik D, ya kita tinggal ubah aja tadi si rumusnya ini. Dimana surface tadi yang X dalam kurung B kapital sampai C kapital, kita ubah C-nya, kita ubah huruf C-nya menjadi huruf D untuk mengetahui luas kurvanya sampai titik D atau huruf D tadi atau titik D tadi ya. Nah, itu kan tadi kita pakai rumus itu sampai C ya, di mana XB sampai XC. Berarti si kurvanya itu ya diketahui cuma sampai sini. Kalau kita ubah si rumusnya sampai D, mungkin si kurvanya itu bakal sampai sini. Ini sampai sini. Mungkin itu bisa teman-teman coba sendiri ya, biar penasaran. Nah, kalau kita perhatikan ini seperti cangkang. Nah, seperti itu mungkin ya teman-teman. Cara membuat sebuah volume benda putar atau cara mengetahui sebuah volume volume benda putar. Seperti itu mungkin yang ingin dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.